Shalom keluarga damai, kita berjumpa kembali di dalam Sapaan Damai Sejahtera 17 Januari 2023. Mari saat ini kita membuka hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur jikalau sekali lagi hari ini kembali kami boleh merenungkan firman-Mu ya Tuhan, yang boleh menjadi sebuah kekuatan di dalam kami menjalani kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Biarlah hidup kami sungguh-sungguh menjadi sebuah persembahan yang hidup, yang dapat dipergunakan menjadi hidup yang berkenan, yang memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini diambil dari Ibrani 10 ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Persembahan yang sempurna. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan kurban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan kurban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa, setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh kurban-kurban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Demikianlah bacaan kita pada hari ini. Keluarga damai yang terkasih dalam Tuhan. Ketika kita memutuskan untuk mengikut Kristus, itu merupakan sebuah keputusan yang harus dijalani dengan sebuah komitmen dan juga tekad yang kuat. Karena hal itu menyangkut perubahan cara hidup dari mengikuti kehendak diri sendiri menjadi tunduk pada kehendak Tuhan. Itu bukanlah suatu hal yang mudah. Pertobatan membutuhkan sebuah langkah iman yang besar supaya kita tidak kembali lagi kepada pola hidup yang lama. Langkah iman adalah keputusan total untuk mengikut kehendak Kristus sebagai satu-satunya yang menghidupkan dan memerdekakan. Hal ini dimungkinkan terjadi apabila seseorang secara radikal meninggalkan cara hidup yang lama. Keluarga damai yang terkasih dalam Tuhan, di dalam bacaan kita hari ini, di masa perjanjian lama, hukum Taurat adalah persiapan bagi umat pada waktu itu untuk menerima Kristus. Lagi pula hukum Taurat tidak dapat menyelamatkan manusia dari kutuk dosa. Sebaliknya, hukum Taurat mengingatkan manusia akan keberadaan mereka yang sedang berada di dalam dosa. Semua hal yang dijelaskan dalam hukum Taurat hanyalah merupakan bayang-bayang saja dari gambaran yang sempurna. Hanya Kristus yang dapat mengampuni dosa manusia dan membawa manusia pada kesempurnaan yang diinginkan Allah. Dengan demikian, kita perlu bersikap serius ketika mengikut Kristus. Keluarga damai, perbedaan kurban yang sejati dan kurban kesia-siaan terletak pada dampak yang ditimbulkannya. Dampak kurban yang sejati adalah memperbaharui kehidupan seseorang semakin menyerupai Kristus. Sedangkan kurban kesia-siaan hanyalah rutinitas kegiatan keagamaan yang di dalamnya tidak terdapat unsur keselamatan abadi. Contohnya, kurban bakaran, kurban sajian, kurban penghapus dosa, kurban keselamatan, dan kurban penebus salah. Semua jenis kurban ini tidak sempurna. Satu-satunya kurban yang sempurna dan diperkenan Allah adalah Kristus. Ia mempersembahkan dirinya di kayu salib agar mereka yang percaya kepadanya dikuduskan sekali untuk selama-lamanya. Sepatutnya lah keluarga damai, hal ini memotivasi kita untuk semakin setia kepada Kristus. Jikalau kita mengingat betapa besar pengorbanan Kristus yang menjadi sebuah persembahan yang sempurna di dalam kehidupan kita. Karena itu, marilah kita jangan lagi menodai dan juga menyia-nyiakan pengorbanan Kristus yang sempurna ini. Dengan kita kembali kepada pola kehidupan lama. Dengan kita kembali menghidupi, menikmati keberdosaan kita. Mari kita sungguh-sungguh sadar dan kita mau menyatakan tekad dan komitmen kita untuk hidup. Tidak lagi berkubang di dalam kehidupan lama kita. Tetapi justru kita mau hidup untuk Kristus. Kita mau hidup untuk bersaksi bagi Dia. Biarlah hidup kita pun sungguh-sungguh menghidupi persembahan yang sempurna itu. Persembahan dari Kristus yang telah mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Biarlah hidup kita sungguh-sungguh boleh memuliakan Dia. Amin.
Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk Engkau Tuhan Allah yang telah rela mengorbankan dirimu ya Tuhan, menjadi sebuah kurban yang sempurna untuk menebus hidup kami dari kesia-siaan, menebus hidup kami dari keberdosaan. Tuhan, ampuni kami jikalau kami sering melupakan hal ini. Kami kembali di dalam keberdosaan kami kembali di dalam keinginan-keinginan daging kami ya Tuhan, sehingga kami kembali dikungkung oleh dosa-dosa kami. Tuhan, ampunilah kami, biarlah hidup yang telah Tuhan merdekakan, karena sebuah persembahan yang sempurna itu boleh menjadi sebuah hal yang kami ingat betapa kami sungguh menghargai dan bersyukur atas pengorbanan Tuhan. Karena itu kami mau hidup tidak lagi terus-menerus berada di dalam dosa, tapi kami mau hidup bangkit dari kehidupan yang lama. Kami mau hidup untuk Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Inilah menjadi kerinduan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.